yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang suka akan firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, selalu saja ia akan berhasil. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Hati kami ingin menyembah-Mu, senantiasa memuliakan nama-Mu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang suka akan firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, selalu saja ia akan berhasil. Selalu saja ia akan berhasil. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mau mempersembahkan renungan malam, doa malam hari ini. Kami menyerahkan terus dalam pimpinan Tuhan, sehingga dengan kesehatan, kekuatan, kelancaran, penuh berkat, sukacita, damai sejahtera, kami boleh memuliakan Tuhan apapun yang kami kerjakan, bahkan ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami merenungkan, mencermati firman Tuhan, dan juga kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika Tuhan kami muliakan, kami percaya akan janji-Mu, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan
kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, yang saya pujikan dalam penyembahan tadi diambil dari Mazmur 1 ayat 1, saudara ya. Itu pujian yang luar biasa. Jarang saya dengar sekarang ya. Tapi ini pujian kuno yang diambil dari firman Tuhan ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat berapa itu 6 itu ya kalau nggak salah. Nah, doa malam hari ini, saudara, didedikasikan untuk menjawab pertanyaan sebetulnya. Jadi kalau saudara memiliki pertanyaan rohani, silahkan dikirim kepada kami. Kalau kami bisa menjawabnya, nanti akan kami jawab dalam doa-doa malam kita, menjadi tema-tema dalam doa malam. Dan doa malam berbeda dengan yang doa pagi. Jadi kalau yang doa pagi setiap jam 5 itu membaca kitab suci mulai dari awal kitab Kejadian sampai akhir. Tapi yang doa malam itu kadang-kadang kita juga mencermati apa yang terjadi di zaman ini. Kita cermati, kita tinjau dari firman Tuhan, dan kita pelajari sebagai sebuah pelajaran atau kadang-kadang keteladanan supaya kita hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Nah, untuk kali ini saya masih ingin melanjutkan perenungan mengenai anak yang mencelakakan kemarin. Jadi hari kemarin renungan kita judulnya mengenai anak yang mencelakakan. Tapi hari ini judulnya adalah menghajar anak supaya hidup, saudara. Menghajar anak supaya hidup. Nah, kemarin kita sudah mencermati peristiwa yang sedang viral dalam minggu ini. Ini minggu terakhir bulan Februari tahun 2023 ada berita viral, yaitu seorang anak namanya MDS yang menghajar orang lain sampai koma ya. Jadi itu dipicu oleh urusan cinta rupanya. Jadi urusan pacar, saudara ya, sampai menghajar orang lain sampai pingsan. Dan yang saya ketahui dari berita terakhir yang saya baca, sampai saat ini belum siuman ya. Nah, jadi serius, cukup serius ini. Dan ini menjadi viral karena ternyata anak yang dihajar itu, yang bernama D, sebut aja begitu, itu anak dari ketua Banser. Dan ternyata anak yang menghajar itu juga bukan anak orang sembarangan. Dia adalah anak dari Bapak RAT, Kabak Umum Dirjen Pajak Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan 2. Jadi anak pejabat ini, saudara ya. Nah, kemudian peristiwa menjadi semakin berlarut-larut dan menyangkut banyak hal karena anak yang menghajar ini sering mengupload gaya hidup mewah. Antara lain ketika dia bergaya menaiki Harley Davidson, kemudian membawa mobil Jeep Rubicon dan sebagainya, dan masih ditampilkan ya, kalau sekarang ini jadi berita, kemudian semakin meluas, dicari kaitan-kaitannya, sehingga anak ini memang menampilkan gaya hidup yang mewah. Nah, sehingga netizen, para pembaca itu dan para pembuat berita, jadi sekarang ini berita yang ada di media sosial itu dibuat oleh wartawan, tapi kalau berita di media sosial jadi dibedakan antara berita melalui media massa
sama medsos. Nah, yang medsos itu bisa bergulir semakin menjadi-jadi, saudara ya. Bahkan kadang-kadang dibumbui dengan bumbu-bumbu yang tidak benar juga, yang hoax. Nah, sehingga sekarang ini sampai ayah dari saudara MDS ini, Pak RAT, itu mengundurkan diri dari jabatannya. Dan bahkan bukan hanya itu saja, sampai Menteri Keuangan turun tangan dan berkomentar supaya memang orang itu harus diberhentikan dan diselidiki kekayaannya, karena kekayaannya diperkirakan melebihi dari jabatannya. Jadi memiliki kekayaan yang diperkirakan tidak wajar jumlahnya seperti itu. Padahal dia bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau nanti terbukti melakukan penyelewengan ya terancam untuk masuk penjara. Jadi kemarin sudah kita renungkan bahwa hubungan orang tua dan anak itu tidak bisa dipisahkan. Kalau anak melakukan sesuatu, orang tua bisa menerima akibatnya. Demikian juga sebaliknya. Ya, kemarin kita sudah membaca firman Tuhan bahwa mahkota orang tua itu adalah anak cucunya, sedangkan kehormatan anak-anak adalah orang tuanya. Seperti itu. Nah, ini yang akan kita renungkan kali ini, dan saya ingin mendasarinya dengan latar belakang kisah ini tadi. Ini tentang menghajar anak supaya hidup, judul renungan kali ini. Dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan ada di kitab Amsal pasal 19 ayat 18. Amsal pasal 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Nah, ini cukup jelas ya. Terus masih ada lagi di kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat 24. Amsal pasal 13 ayat 24. Firman Tuhan berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Nah, jadi firman Tuhan di kitab Amsal ini saling melengkapi. Jadi sekali lagi mengingatkan, kitab Amsal itu seringkali antara ayat di atas dan di bawahnya tidak nyambung, karena memang itu kitab puisi, jadi baitnya dimungkinkan sendiri-sendiri, sehingga satu bait itu membicarakan satu pokok bahasan tertentu. Nah, sehingga ini kedua ayat ini juga merupakan bait tersendiri rupanya, tapi kepada kita diperingatkan bahwa siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Lalu menghajarnya itu bagaimana? Nah, itu dijelaskan, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Nah, ini firman Tuhan cukup jelas berbicara kepada kita. Belajar dari kasus yang sedang viral hari ini, ya. Maka mendidik anak itu oleh firman Tuhan digarisbawahi. Mendidik anak itu harus. Makanya mari ini sekarang ya saya berbicara kepada anak-anak. Apakah Anda yang menjadi anak yang sekarang ini masih muda? Karena kalau menjadi anak, saya pun setua ini saya menjadi anak. Saya masih punya bapak. Ayah saya usia 94 tahun, ya jalan 95 sekarang ini, masih hidup, saudara ya. Jadi saya ini anak gitu. Maka kalau statusnya itu anak, mari kita menyadari bahwa kita punya mentor, kita punya orang tua. Dan yang harus mendidik kita ke arah kebenaran itu adalah orang tua kita. Nah itu. Jadi anak-anak itu firman Tuhan berbicara banyak
di kitab Efesus, "Hai anak-anak, tunduklah kepada orang tuamu," dan seterusnya. Nah itu hormatilah orang tuamu dan seterusnya itu, ya itu. Nah, tapi sekarang yang akan kita renungkan dari kitab Amsal ini dulu. Saya ingin menyerukan sekarang kepada orang tua. Nah, bagaimana saudara menjadi orang tua? Apakah, mari kita renungkan, sebagai orang tua sudah mendidik anak-anak ke jalan kebenaran? Ayo kita perhitungkan sekarang, ya, dihitung. Karena untuk mendidik anak kepada jalan kebenaran itu harus berusaha keras, itu pengalaman saya. Dan yang terutama fokusnya adalah mendidik anak untuk memiliki rasa takut akan Tuhan. Itu dengan berbagai cara. Nah, mari kita kalkulasi. Coba dihitung dalam hidup saudara. Saudara-saudara yang memiliki anak atau memiliki junior, memiliki orang muda di keluargamu, apakah pernah membicarakan? Jujur aja, pernah membicarakan, memberitahukan kepada anak kita dengan serius, bukan hanya sambil lalu, itu, tapi dengan serius berkata, hidupmu ini harus begini, rencana hidupmu ke depan harus begini, dan berdoa bersama anak saudara. Kalau itu belum dilakukan, saya khawatir saudara atau saya yang tidak melakukan hal itu belum mendidik anak dengan benar. Serius saya berkata. Jadi kalau mendidik anak untuk takut akan Tuhan, itu pertama menjadi keteladanan buat anak itu, bahwa kita ini memiliki Tuhan yang perlu kita sembah, yang perlu kita beribadah kepadanya, dan perlu kita memperkuat iman kita kepada Tuhan. Itu harus menjadi keteladanan, saudara. Ya. Dan anak kita itu nanti dididik sedemikian rupa supaya benar-benar memiliki karakter sebagai umat Tuhan. Nah, kalau tidak memiliki karakter sebagai umat Tuhan, ya maaf permisi bicara, seperti kasus yang sedang kita cermati ini, karena ini orang seiman, saudara. Ini keluarga seiman ceritanya seperti itu. Kalau melihat dari nama-namanya itu seperti itu. Gaya hidup yang semacam itu tidak mencerminkan dia seorang anak yang saleh, seorang anak yang merupakan aktivis rohani. Nah, ini saya itu kadang-kadang menjumpai ada orang tua yang begini, tidak usah aktif di bidang kerohanian terlalu sangat lah, jangan terlalu aktif di bidang kerohanian, yang penting belajar gitu. Nah, jadi ada orang-orang tua yang mendidik supaya anaknya itu cerdas di bidang akademik, di bidang kecerdasan otak, tetapi dari sisi kerohanian justru dikurangi atau bahkan dilarang. Karena saya ketemu dengan orang tua yang semacam itu. Ya, nah ini saya ingin beritahu tentang hal ini, saudara ya. Seseorang yang bertumbuh dari kecerdasannya bagus sekali, tetapi dia tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, rohaninya awut-awutan seperti itu ya, rohaninya tidak handal itu, dia potensi untuk jadi penjahat. Dan kalau jadi penjahat, dia jadi penjahat yang pandai, yang cerdas, luar biasa tuh itu. Jadi untuk menimbulkan kerusakan itu nanti kerusakan yang lebih luas. Nah itu. Nah sehingga saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya yang utama anak-anak kita itu dididik untuk memiliki rasa takut akan Tuhan. Nah kalau memiliki rasa takut akan Tuhan, ya tidak akan toh menghajar orang sampai setengah mati. Tidak akan toh menampakkan gaya hidup, apa sering diistilahkan hedonisme atau apa, gaya hidup yang mewah lah seperti itu, yang tidak mencerminkan kebaikan. Nah terbukti
Gaya hidup yang sering diupload di media sosial itu pada akhirnya malah mencelakakan. Malah akhirnya sampai kepada orang tuanya akan diselidiki KPK dan seterusnya itu. Nah, ini kan berawal dari anak yang kemungkinannya, saya sendiri tidak tahu sampai seberapa Pak RAT itu mendidik anaknya yang namanya MDS ini, apakah sudah dididik sedemikian rupa, tetapi memang anaknya yang nakal, ya. Tapi kalau setahu saya, firman Tuhan mengarahkan dan fakta menunjukkan bahwa seorang anak yang dididik ke dalam kebenaran itu dewasanya tidak akan jauh dari didikan itu. Itu firman Tuhan menyatakan. Dan tadi memerintahkan bahwa kalau perlu hajarlah dengan tongkat. Nah, itu. Tapi jangan menginginkan kematiannya. Itu loh. Ingat, dalam hal ini saya kali ini hanya memberikan motivasi saja kepada para orang tua, supaya orang tua itu hubungannya terhadap anaknya itu benar-benar sungguh-sungguh gitu loh, cukup erat. Dan bahkan ada anak-anak yang sudah berkeluarga saja itu masih orang tuanya itu punya tanggung jawab terhadap anak yang sudah berkeluarga itu. Ingat Imam Eli di 1 Samuel pasal 1 dan seterusnya itu, di awal-awal kitab Samuel itu. Ada imam loh saudara, imam punya 2 orang anak, ini kisah yang populer ini, Hofni dan Pinehas. Itu kan sudah orang-orang dewasa, diperkirakan mereka sudah berkeluarga. Tapi anak-anaknya ini melakukan dosa di hadapan Tuhan, tidak dididik dengan baik oleh Imam Eli. Dan bahkan dikisahkan di sana ketika ayahnya mendengar bahwa anak-anaknya itu berlaku nakal, itu sudah menegur, tapi tegurannya itu berkata, aku dengar kamu melakukan dosa ya, tidak baik anak-anakku, gitu. Jadi dia menegur sudah, tidak baik itu anak-anakku. Kalau orang berbuat dosa terhadap manusia, dia bisa minta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau orang berbuat dosa kepada Tuhan, siapakah yang dapat membela kamu? Gitu loh, istilahnya semacam itu. Jadi sudah diingatkan. Tapi Imam Eli masih dipersalahkan oleh Tuhan. Halo. Imam Eli masih dipersalahkan oleh Tuhan. Karena engkau membiarkan anak-anakmu, maka engkau dan seluruh keturunanmu tidak akan ada yang menjadi imam lagi. Dan nanti keturunan Imam Eli benar-benar tidak diperkenankan menjadi imam oleh Tuhan, habis malahan. Nah itu. Nah jadi kalau kita belajar dari kitab Amsal, kalau perlu mendidik anak itu dengan tongkat, itu saudara ya. Saya, semua anak saya yang masih hidup ini pernah merasakan tongkat, pernah. Ketika melakukan kesalahan yang besar, yang saya anggap besar. Jadi kesalahan yang besar itu begini saudara ya, kesalahan yang menyangkut hal-hal yang penting. Contoh, kalau anak kecil memecahkan gelas, itu anak kecil memecahkan gelas, bagi saya itu bukan masalah besar. Ya wajar, anak kecil itu kalau memegang gelas memang orang tuanya yang harus waspada begitu. Itu kan. Anak kecil merusakkan sesuatu itu belum sesuatu yang penting. Tapi walaupun anak kecil kalau tidak mau sekolah, nah itu penting bagi saya. Tidak mau ikut berdoa, nah itu penting buat saya. Makanya rotan atau cambuk itu bisa maju ke depan, gitu saudara ya. Anak muda, anak kecil kok mencuri, wah rotan itu saudara ya. Harus dididik supaya dia menjadi baik. Nah itu. Nah, jadi didikan ini harus dengan keras. Seringkali pengalaman saya sambil memukul itu sambil memberi pengertian. Saya diskusi dulu dengan dia. Saya diskusi dengan ibunya. Wah, anak kita harus dipukul yang ini. Dan saya berkata begini, kamu melakukan kesalahan kepada anak saya itu. Ini pengalaman saya, enggak enak ini saudara ya. Tapi
Enggak tahu orang lain melakukan seperti ini atau enggak, itu saudara ya. Kamu melakukan kesalahan yang fatal, yang harus menerima hukuman. Dan kamu tahu bahwa Tuhan itu juga memberi hukuman kepada umatnya yang melakukan kesalahan. Jadi di mana ada Tuhan, di situ ada aturan. Jangan melanggar aturan. Jangan melanggar hal-hal yang prinsip gitu. Kalau nanti diindikasi, kalau menjadi kebiasaan, anak ini akan memiliki karakter yang tidak baik, nah maka di situ perlu dipukul. Saya pernah melakukannya itu. Semua anak-anak saya, ini bagi pengalaman ya. Saya pukul saudara. Dan sebelum memukul itu saya diskusikan dengan dia. Saya harus memukul dan saya beri pengertian. Bapak ini memukul kamu itu dengan sakit rasanya. Jadi hatiku seharusnya tidak ingin memukul, tapi harus memukul. Kamu harus terima pukulan. Kamu sadar kesalahanmu. Jadi saya aja seperti itu saudara. Ya. Dan saya pukul, nangis, sampai nangis mereka. Sampai pernah satu ketika luka. Wah, ketika luka saya obati saudara. Sambil nangis ngobatinya. Ya pada waktu luka kecil sih, tak berdarah gitulah ya. Tapi saya belajar karena kalau memukul juga tidak boleh di sembarang bagian tubuh gitu. Yang boleh itu pantat ya. Nah, jadi seperti itu. Orang tua itu kalau memukul itu sebetulnya enggan, tapi harus ada waktunya memukul. Pokoknya berusaha supaya anak itu menjadi anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Nah pada akhirnya kalau pengalaman saya belajar dari orang-orang tua, dari orang-orang yang lebih senior dari saya, bagaimana memberi hukuman itu kalau anak semakin besar, sudah SMP begitu, masa ya harus dipukul. Kalau menurut saya sudah ndak wangun lah, sudah ndak masanya dipukul lah SMP itu. Nah orang-orang senior memberikan cara kepada saya, yaitu untuk menulis ayat firman Tuhan dan diulang berkali-kali. Makanya itu pernah saya lakukan juga kepada semua anak-anak saya. Jadi ketika sudah mulai besar, saya berbicara, kamu sudah tidak masanya dihukum lagi dengan dipukul. Tetapi kalau kamu melakukan kesalahan itu harus ditebus dengan hukuman. Nah kamu harus menulis firman Tuhan sebanyak 400 kali. Wah coba bayangkan, saya sediakan buku, saya tunggui, saya sediakan alat tulis, supaya menulis firman Tuhan yang sesuai dengan kesalahannya. Nah, gitu saudara ya. Jadi katakanlah kesalahan apa begitu, lalu cari firman Tuhan yang menunjukkan supaya kesalahan itu tidak diulangi, seperti itu loh. Nah itu ditulis sampai 400 kali. Saya tunggui gitu. Sampai nangis dia nulis itu, karena apa? Lelah loh 400 kali. Masih kecil. Tapi saya kalau memukul itu kok menyakiti, itu enggak enak. Nah ini aja didikan yang mendidik tapi tidak menyakiti gitu. Tapi lelah. Nah dia berkata, lapar. Oh enggak apa-apa, lapar enggak apa-apa. Saya ambilkan makanan itu, saya tunggui saudara itu. Saya ambilkan makanan, kamu boleh makan. Istirahat makan boleh, tapi habis itu diteruskan lagi sampai selesai gitu. Sampai kalau haus saya ambilkan minum gitu. Ke kamar kecil boleh, tapi habis itu saya awasi dengan ketat. Harus menyelesaikan tulisan itu. Namanya hukuman itu. Dan sampai satu ketika saya memberikan hukuman banyak. Ayatnya harus ditulis banyak kali. Dan sambil dia sudah merasa lelah itu, nangis, air matanya jatuh ke buku tulisnya itu. Wah lelah, dikatakan begitu. Saya hibur dia, yang tabah, namanya melaksanakan hukuman. Ya, harus sampai semuanya terpenuhi, sampai kepada jumlah yang ditentukan. Enggak apa-apa. Ya makanya kamu jangan salah lagi, gitu kan. Kalau melakukan kesalahan lagi, hukuman itu enggak enak. Kalau awal-awal menulis lancar gitu, tapi kalau 400 ayat, wah itu bisa bosen, bisa jenuh, bisa lelah. Anak kecil tangannya bisa benar-benar merasa kelelahan begitu. Nah itu, saya tunggui, saya kuatkan sampai dia menanggung seluruh hukuman itu. Dan ketika selesai, saya salami, ya sudah, yuk berdoa.
Gitu. Jangan diulangi lagi ya. Iya. Itu saudara ya. Nah, ini fokusnya kali ini mengenai mendidik anak. Dan setelah selesai itu semua, langsung dia tidur. Saking lelahnya, sedemikian lelahnya. Lalu tidur saudara ya. Ya sudah tidur, saya jagai. Itu. Nah, jadi anak itu biji mata. Kepala keluarga terutama itu harus menjadi imam yang membawa seluruh keluarganya untuk memiliki rasa takut akan Tuhan. Nah, yang sering terjadi adalah perasaannya saudara sudah mendidik anak ke arah kebenaran, tapi masih kurang. Ya, hanya 1-2 kali mengingatkan begitu, oh enggak cukup saudara. Benar, mendidik anak itu harus benar-benar dipantau kok. Ya, yang paling pas itu adalah kalau di keluarga itu ada namanya mesbah keluarga. Seluruh keluarga mengadakan persekutuan dan memperhatikan firman Tuhan. Sehingga setiap hari imannya terjaga. Imannya selalu maju, tidak berhenti, mandek atau mundur. Karena kalau dalam soal beriman ini, berhenti atau mandek itu sudah bahaya. Untuk potensi untuk mundur itu saudaranya. Nah ini, jadi mendidik anak itu menjadi hal yang sangat penting. Dan kalau membicarakan hal-hal yang praktis itu saudara ya, wah ini bisa banyak ini contoh-contoh atau keteladanan itu, karena parenting itu ada ilmunya tersendiri. Tapi yang saya garis bawahi adalah setiap orang muda, setiap junior, setiap anak kita harus dididik kepada prinsip takut akan Tuhan. Dan ini alkitabiah, budaya di Alkitab pada waktu itu. Makanya di Timur Tengah pada zamannya Tuhan Yesus itu ada sinagoge, ada guru-guru rohani seperti itu. Dan seorang anak laki-laki itu di usia tertentu dititipkan kepada guru rohani itu sampai dia lulus pendidikan rohani seperti itu. Nah sekarang kita tidak mempraktikkan hal itu. Wah ini yang menjadi tanggung jawab orang tua menjadi lebih berat lagi. Dan sekarang saya melihat banyak keluarga yang ancur-ancuran gara-gara merasa sudah benar dalam mendidik anak, tapi sebetulnya belum melakukan apa-apa yang berarti buat anak itu. Jadi wah ini kalau cerita soal mendidik anak ini bisa panjang dan lebar. Tapi belajar dari kasus yang sekarang sedang viral dan juga memperhatikan firman Tuhan, maka mari kita menangkap nilai. Saya mengetengahkan nilai yang dapat kita serap, kita pegang hari ini adalah orang muda harus dibawa atau dididik sampai menjadi orang yang takut akan Tuhan dengan berbagai usaha apapun ya, seperti contoh-contoh yang saya ketengahkan tadi. Sekali lagi, orang muda harus dididik sampai menjadi orang yang takut akan Tuhan. Itu prinsipnya. Tuhan dipuji. Mari kita melayani Tuhan dengan doa sekarang. Saudara-saudara, kita melayani Tuhan dengan doa dan kita menyembah Tuhan lebih dahulu, dan kita nanti juga menaikkan doa syafaat untuk hal-hal umum dan juga untuk nama-nama yang dalam minggu ini sangat mendesak sekali harus kita doakan di hadapan Tuhan, terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan. Bahkan hari ini ada yang mengalami operasi. Nah, jadi kita berdoa untuk mereka ini. Kita menyembah Tuhan dulu dengan berkata, kuduskan hati kami supaya kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian kita melayani Tuhan dengan doa.
tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapak, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, juga untuk firman Tuhan yang kami renungkan. Kami mohon Tuhan, kalau anak-Mu ini berhenti berbicara dalam menjelaskan firman Tuhan karena berbagai keterbatasan yang ada, tapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami semua sehingga firman-Mu semakin berbuah dalam kami. Kami belajar dari apa yang terjadi di zaman ini, yang fakta yang terungkap, dan biarlah ini menjadi perenungan bahwa kami dan anak-anak kami, bahkan juga kami yang berstatus sebagai anak, sekarang ini kami harus memiliki mentoring, harus menjadi mentor dari setiap orang muda yang ada, karena setiap orang muda itu masih muda dalam umur, muda dalam pengalaman, muda dalam kecerdasan, muda dalam kehati-hatian, masih serba kekurangan, tetapi kami mohon sebagai orang tua, sekarang kami berdoa sebagai orang tua, Tuhan memberi kemampuan kepada kami untuk membawa anak-anak kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berikan kesempatan, kemampuan, sistematika, cara-cara yang baik untuk parenting, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak kebanggaan kami semua di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk kasus yang menimpa keluarga RAT dan saudara MDS yang sedang viral hari-hari ini. Mohon Tuhan memberikan pertolongan dan menjadi pelajaran yang baik untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami sekarang juga menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberikan kesejahteraan, termasuk kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan yang memberikan kesejahteraan. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, saudara kami nama-nama ini yang sudah beberapa mengalami kemoterapi, ada yang menderita stroke, ada yang masih dalam terapi untuk mengatasi batu ginjal, ada yang mengalami operasi di rumah sakit hari ini, ada yang kami harapkan pertumbuhan seorang anak seperti yang diinginkan, ada yang mengalami pembengkakan di beberapa bagian tubuh. Kami mohon Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesembuhan sempurna, memberikan umur panjang dan kebaikan, pemulihan, kesehatan jasmani maupun kejiwaan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Marta Berkel, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Yohano Wibowo di Salatiga, saudara kami Cahyani Bagiowati dan Siti Rondiah di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, bahkan untuk nama-nama lain yang belum kami sebutkan tetapi yang bersama dengan kami mohon kesembuhan dari Tuhan. Tuhan yang memberi, kami mengandalkan ketekunan doa kami. Tuhan berjanji bahwa yang berdoa siang dan malam, kami sekarang mempraktekannya, menyerahkan saudara kami ini siang dan malam, tekun berdoa, kami mohon Tuhan menjawab doa kami. Tuhan memberikan kemampuan
Telinga kami peka untuk mendengar, dan Tuhan memberikan jawaban yang lebih jelas kepada kami sehingga kami dalam damai sejahtera menerima segala anugerah Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Sabtorini di Kediri, untuk saudara kami Warsiti di Purwodadi. Kami menyerahkan Tuhan yang menjawab doa, memberikan jalan keluar, terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami. Semua pekerjaan yang dari Tuhan yang harus kami selesaikan, termasuk pelayanan onsite maupun online, kami menyerahkan Tuhan memberkati. Kami dapat menyelesaikannya dengan sempurna menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang terus mengingat kami. Kami mengucap syukur setiap hari. Dengan ini Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami selalu mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Saudara-saudara kalau mau mengikuti streaming live kami pada jam-jam tersebut bisa berkomunikasi dengan kami dan tim di sini. Dan yang tidak bisa ikut doa malam bisa mengikuti doa pagi. Yang doa pagi temanya berbeda. Kita membaca kitab suci sambil direnungkan. Seluruh isi kitab suci akan kita habiskan nanti. Puji Tuhan, Tuhan memberikan waktu kepada kita sedemikian rupa. Dan saudara yang terlambat mengikuti pada live streaming masih tetap bisa mendengarkan renungan ini kembali dengan membuka linknya di channel kami setelah tayang tentu saja. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.